15 September tahun 1944. Pagi buta di atas Laut Maluku. Gelap, belum benar-benar pergi ketika gelombang pertama pesawat Douglas C-47 dan PBY Catalina melintas di langit dekat Morotai, pulau hijau yang tampak kecil di tengah biru laut yang luas. Di dek kapal induk jauh di belakang mereka, asap masih naik pelan. Sisa serangan udara dan tembakan laut yang semalam menghantam garis pertahanan Jepang di pantai. Di atas air yang berkilat tertimpa cahaya fajar, ratusan kapal pendarat, LST, LCI, LCVP, bergerak perlahan mendekati pantai barat daya Morotai. Di dalam salah satu LST yang sesak, seorang perwira muda Angkatan Darat Amerika, Kapten Teknik bernama Kapten Robert Bob Harris, berdiri di dekat ram yang masih tertutup, kedua tangan menggenggam helm baja M1-nya erat-erat. Di rompinya tertera lambang Corps of Engineers, kastil kecil warna merah, di pinggangnya tergantung pistol Colt 45. Tapi senjata utamanya hari ini bukan itu. Di sudut LST menempel di dinding baja, tergantung gulungan besar kain perkasa, kayu, dan rangkaian Marston matting, lembaran baja berlebang lubang yang akan menjadi tulang punggung landasan pacu darurat di Morotai. 48 jam. Gumam Harris pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh dengung mesin kapal. Mereka mau kita selesai dalam 48 jam. Seorang sersan teknik di sebelahnya, Staff Sergeant Miller, menyeringai tipis sambil mengencangkan strap ranselnya. Kalau jenderal kata begitu, ya kita kerjakan, Kapten, ujarnya. Lagi pula, siapa yang butuh tidur? Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang tidak benar-benar lucu. Di luar, suara tembakan artileri laut sesekali masih terdengar, dentuman berat yang memantul di langit fajar. Di kejauhan, Morotai tampak seperti hamparan hijau yang tenang. Barisan pohon kelapa di pantai, hutan lebat di belakangnya, dan bukit-bukit rendah yang tertutup rimba. Namun, di balik keindahan itu, pulau ini memegang peran penting. Dari sinilah, Jenderal Douglas MacArthur berencana melompat ke Filipina. Dan untuk itu, ia butuh lapangan udara segera. Bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi sekarang, di atas dek kapal komando, jauh di belakang garis pendaratan, para perwira tinggi memandangi Morotai melalui teropong. Di antara mereka, Mayor Jenderal Charles A. Willoughby, Kepala Intel MacArthur, mengernyit menatap garis pantai. Laporan awal menyebut perlawanan Jepang minim, katanya, menurunkan teropong, tapi masalah kita bukan itu. Seorang perwira angkatan udara berdiri di sampingnya, menunjuk ke arah belakang pantai, di mana dataran rendah yang rencananya akan dijadikan lapangan udara tampak samar. Masalah kita adalah tanah, katanya pelan. Lihat itu, rawa, pasir lembek, lumpur. Kita minta landasan untuk B-24 dan P-38, bukan untuk perahu nelayan. Namun di peta perencanaan, garis sudah digambar. Di laporan ke MacArthur, janji sudah diucapkan. Dalam 48 jam setelah pendaratan, pesawat tempur sekutu akan bisa mendarat dan lepas landas dari Morotai. Janji itu sekarang menjadi beban di bahu setiap insinyur, mekanik, pekerja konstruksi, dan prajurit yang duduk gelisah di dalam kapal pendarat yang menghantam ombak. Jam 07,3 pagi, ombak bergulung memukul haluan LCVP, air asin muncrat ke dalam perahu. Deru mesin makin keras saat sang pilot perahu menambah kecepatan, mengarahkan moncong kapal menuju garis pantai yang kini makin jelas. Di depan Harris, marinir dan pasukan infanteri sudah siap. Senapan Geron M1 di tangan, bayonet terpasang, mata menajam ke arah pepohonan. Bagi mereka, prioritas pertama adalah memastikan pantai aman dari ranjau, tembakan senapan mesin, dan mortir Jepang. Bagi Harris dan tim tekniknya, prioritas pertama adalah di mana, tepatnya, kami bisa mulai membangun lapangan udara ini. Ketika ram kapal jatuh menabrak air, suara metalik yang keras menggema. Go, 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 teriak seorang perwira marinir. Para prajurit melompat ke air setinggi pinggang, berlari menuju pantai dengan air berpercik, dan perlengkapan berat yang menarik bahu mereka ke bawah. Harris menunggu beberapa detik, memastikan gelombang pertama infanteri menyebar lebih dahulu. Lalu ia mengangguk pada Miller. Saatnya mencari tanah. Mereka melompat turun, air laut yang dingin menyambar tubuh, sepatu bot berat langsung terasa tertarik oleh pasir lembek di dasar. Napas bercampur asin laut, dan bau minyak diesel dari kapal di belakang mereka. Di pantai, suara tembakan sporadis terdengar. Beberapa tembakan Jepang dari pedalaman, dibalas oleh rentetan senapan mesin Browning
dari arah perahu pendarat. Namun seperti laporan Intel, perlawanan Jepang jauh lebih lemah dari yang dikhawatirkan. Morotai ternyata lebih banyak dijaga pasukan kecil dan unit logistik, bukan satu divisi besar. Mereka terpencar di pedalaman, terkejut oleh skala invasi ini. Bagi pasukan teknik, ini adalah kabar baik. Setidaknya mereka tidak harus membangun landasan di bawah hujan peluru intens seperti di Tarawa atau Pelaleu. Tapi itu bukan berarti pekerjaan mereka akan mudah. Harris dan timnya berlari menyeberangi garis pantai, melewati barisan pohon kelapa yang miring akibat ledakan awal bombardemen. Di balik pohon-pohon itu, mereka tiba di area yang dipeta, ditandai sebagai dataran cocok untuk lapangan udara. Namun kenyataan di hadapan mereka jauh berbeda dari tinta hitam di atas kertas. Tanahnya lembek, lumpur bercampur pasir halus, setiap langkah membuat sepatu mereka tenggelam beberapa sentimeter. Di beberapa titik, jika diinjak terlalu lama, air mulai naik ke permukaan, seperti luka yang mengeluarkan darah. Ini, Miller mengangkat alis, menghela napas berat. Mereka pikir kita bisa bikin lapangan untuk B-24 di atas bubur seperti ini? Harris berjongkok, menusukkan ujung sekop kecil ke tanah, meraup segenggam dan meremasnya. Lumpur itu meleleh di sela-sela jarinya. Kalau kita pakai ini apa adanya, pesawat pertama yang mendarat bakal langsung terperosok, katanya datar. Kita butuh pondasi, dan kita butuh Marston matting banyak. Di belakangnya, truk-truk GMC dan bulldozer Caterpillar D7 mulai diturunkan dari LST yang kini sudah menyentuh pantai. Rantai baja bulldozer menggerus pasir, suara mesinnya mengaum berat seperti hewan besar yang baru dibangunkan. Para operator, sebagian besar prajurit teknisi dengan topi baja miring dan rokok menempel di bibir, bersiap menerima instruksi. Seorang kolonel teknik, Colonel James Whittaker, datang tergesa, memegang peta yang sudah basah oleh keringat dan air laut. Ia menunjuk area luas di depan mereka. Ini garis landasan utama, katanya tanpa basa-basi. Panjang minimal 1.500 meter untuk operasi awal. Target, dalam 48 jam, kita harus bisa terima panjang, -38 Lightning, dan pesawat pengintai. Bomber berat menyusul setelah permukaan diperkuat. Harris menatap bidang tanah yang tampak mustahil ini, lalu menoleh ke jam tangan di pergelangan kiri. Jarum menunjuk sedikit lewat pukul 8 pagi. Berarti, gumamnya, paling lambat jam 8 pagi 2 hari lagi, pesawat pertama harus sudah bisa menyentuh roda di sini. Colonel Whittaker menatap para perwira dan sersan yang berkumpul di sekelilingnya. Dengar baik-baik, suaranya tegas, menusuk kebisingan mesin dan suara tembakan yang mulai mereda di kejauhan. Kita tidak di sini untuk membangun lapangan udara yang sempurna. Kita di sini untuk membangun lapangan udara yang berfungsi, cepat, keras, dan cukup aman untuk pesawat dan pilot kita. Ia menunjuk ke arah kapel-kapel di lepas pantai. Di luar sana, ratusan pesawat sedang menunggu tempat mendarat yang lebih dekat ke Filipina. Setiap jam kita terlambat, setiap hari, mereka harus terbang dari pangkalan yang lebih jauh di New Guinea atau Halmahera. Itu berarti lebih banyak bahan bakar, lebih sedikit bom, dan lebih banyak nyawa dipertaruhkan. Tatapannya kembali pada Harris dan para insinyur. Jadi, kita akan melakukan sesuatu yang mereka bilang mustahil. Kita bangun lapangan udara dalam 48 jam, di tanah yang bahkan tidak mau menahan berat sepatu bot kita. Perintah mulai mengalir cepat. Bulldozer didorong maju untuk meratakan permukaan. Pohon-pohon ditebang, batangnya digulingkan ke samping. Tim lain mulai menggali parit untuk drainase, mencoba memaksa air keluar dari tanah lembek ini. Truk-truk membawa batu, kerikil, dan bahan pengisi lain ke titik-titik paling basah. Di tepi area kerja, Harris berdiri dengan papan klip di tangan, memetakan pembagian sektor. Platoon 1 dan 2 fokus di zona barat, ratakan dan padatkan tanah. Platoon 3, kalian mulai siapkan area untuk Marston matting. Kalau lembaran pertama bisa turun sebelum tengah hari, kita punya peluang. Miller mengangkat tangan. Bagaimana dengan penerangan malam, Kapten? Generator sudah dalam perjalanan. Kita kerja siang dan malam. Tidak ada shift santai. Kalau perlu, kita pakai lampu sorot dari truk dan kendaraan lain. Keringat mulai mengalir di dahi mereka, meski matahari belum mencapai puncaknya. Udara Morotai panas dan lembab. Setiap hembusan napas terasa berat. Di kejauhan, suara tembakan makin jarang terdengar, tanda bahwa perlawanan Jepang di sekitar pantai pendaratan mulai padam atau mundur ke pedalaman. Namun, bahkan ketika ancaman peluru mereda, ancaman lain mulai jelas.
tanah itu sendiri. Setiap kali bulldozer mencoba mendorong maju, rantainya sedikit tenggelam. Setiap kali truk yang terlalu berat lewat, jejak dalam tertinggal, membuat permukaan bergelombang. Beberapa prajurit mulai bergumam cemas. "Kapten," seru seorang kopral, menunjuk ke bekas jejak truk yang terisi air dalam hitungan menit. "Kalau begini terus, sampai besok juga belum bisa kering." Harris memandang jejak itu, lalu memandang sekitar. Matanya berhenti pada tumpukan kayu, batang pohon kelapa, dan drum bahan bakar kosong. "Kalau tanahnya tidak mau jadi keras," katanya perlahan, "kita paksa dengan cara lain." Ia memanggil Miller. "Kumpulkan orang-orang, kita bikin lapisan dasar, kombinasi kayu, batu, apapun yang kita punya. Di atasnya baru kita pasang Marston matting. Kita tidak bisa tunggu tanah ini jadi sempurna. Kita harus menipu tanahnya." Miller mengangguk. "Mengakali bumi ya, Kapten. Saya suka itu." Suara mesin meningkat lagi. Kini ditambah bunyi logam saat lembaran-lembaran Marston matting pertama diturunkan dari truk. Lembaran baja berlubang itu berkilat di bawah matahari Morotai, seperti sisik raksasa yang siap menutupi kulit pulau. Di kejauhan, di balik awan tipis sayap-sayap terdengar dengung mesin pesawat sekutu yang melintas tinggi. Mereka belum bisa mendarat di Morotai hari ini. Tapi kalau rencana ini berhasil, dalam 2 hari, suara itu akan turun lebih rendah. Roda akan menyentuh baja. Pilot akan membuka kanopi dan melihat ke bawah, ke arah ratusan prajurit kotor lumpur yang nyaris tidak tidur. Dan semua itu bergantung pada apa yang dimulai sekarang. Di jam-jam pertama yang akan menentukan apakah lapangan udara dalam 48 jam hanya ambisi di atas kertas, atau jadi salah satu prestasi teknik paling gila di front Pasifik. Harris menarik napas dalam, merasakan asin laut, bau minyak, dan aroma tanah basah bercampur menjadi satu. "Baik, kawan-kawan," katanya lantang pada regunya, suaranya mengalahkan bising mesin. "Mulai detik ini, jam kita sudah jalan. 48 jam, tidak lebih." Ia mengangkat tangan, memberi isyarat. "Kerja!" Suara palu, sekop, mesin berat, dan teriakan komando meledak serempak, menyatu dengan gelombang yang menghantam pantai. Di Morotai, perang baru saja berganti wajah dari baku tembak dan serangan udara, menjadi pertarungan melawan waktu dan tanah yang membandel. Dan di tengah kekacauan itu, garis samar sebuah landasan pacu mulai terbentuk di benak setiap orang yang ada di sana. Siang menjelang di Morotai. Matahari naik tinggi, menebas bayangan pohon kelapa yang tersisa. Udara berubah menjadi dinding panas yang menekan dada. Keringat mengucur dari bawah helm baja, mengalir di leher, bercampur lumpur yang menempel di kulit. Bulldozer Caterpillar menggerung, mendorong lapisan atas tanah basah, meratakannya secara kasar. Di belakangnya, sekelompok prajurit teknik dengan rompi lusuh menenteng tamping tools, alat pemadat manual, menghantam permukaan tanah berulang-ulang. Setiap hentakan menghasilkan bunyi tam berat yang bercampur suara serangga tropis dan teriakan komando. "Lebih kuat, padatkan lagi!" teriak Letnan Anderson, perwira muda yang memimpin salah satu peleton teknik. Wajahnya merah terbakar matahari. Seragam HBT, herringbone twill hijau zaitun, yang ia kenakan sudah penuh noda tanah dan keringat. Di sisi lain Staff Sergeant Miller mengawasi sekelompok orang yang sedang menyeret batang-batang kelapa yang baru ditebang. Batang itu diatur melintang, membentuk semacam kisi-kisi kasar di atas lumpur yang terlalu lembek. "Ini bukan taman kota, Kopral," gerutu Miller pada salah satu prajurit yang terlihat mencoba mengatur batang dengan rapi. "Kita bukan cari cantik, kita cari yang bisa menahan berat truk." Batang-batang itu kemudian ditumpuk dengan batu, potongan karung pasir, dan apa saja yang bisa menambah kekuatan. Di atasnya, mereka berencana menurunkan lembaran Marston matting di dekat truk yang membawa lembaran baja itu. Harris berdiri bersama seorang perwira angkatan udara, Major Collins, yang baru tiba dari salah satu kapal pengangkut. Major Collins memegang daftar jadwal operasional pesawat dengan coretan dan catatan tambahan di mana-mana. "Kita butuh minimal 1 strip bisa dipakai untuk P-38 dalam 2 hari, katanya tegas, menunjuk ke peta kecil yang mereka pegang bersama. "Dan dalam waktu seminggu, kita harus bisa tampung bomber B-24. Kalau tidak, seluruh jadwal operasi ke Filipina akan mundur." "Kalau tanahnya seperti ini terus," balas Harris, menunjuk ke permukaan yang masih becek, meski sudah dikerjakan berjam-jam, "P-38, Anda akan jadi kapal selam." Collins menghela napas, menatap ke lapangan yang separuh jadi,
separuh rawa. Aku tahu kalian anak teknik bukan tukang sulap, ujarnya. Nada suaranya sedikit melunak. Tapi di mata MacArthur, tiap jam yang hilang sama artinya dengan peluang yang hilang. Aku cuma ingin pesawatku punya tempat mendarat. Harris menatap langsung ke matanya. Kalau ada yang bisa bikin tanah ini cukup keras dalam 48 jam, itu kami, katanya. Tapi mungkin Anda tidak akan suka melihat bagaimana bentuknya. Collins tersenyum tipis. Asal tidak ada pesawat yang meledak saat mendarat. Aku bisa hidup dengan itu. Siang itu, sebuah keputusan penting diambil. Pada awal perencanaan, insinyur memetakan area landasan sedikit menjauh dari pantai, di tempat yang dianggap cukup datar. Namun setelah beberapa jam pengujian, mengukur kedalaman, dan melihat seberapa cepat air meresap, mereka menyadari sesuatu. Semakin ke dalam pulau, tanah makin lebih buruk. Kapten, lapor seorang taruna teknik, sambil menyeka keringat. Di sektor tengah, kedalaman lumpur bisa sampai lutut. Kalau kita lanjut di situ, bulldozer akan tenggelam sebelum landasan jadi. Harris memegang dagunya. Berpikir cepat. Di tangannya, peta Morotai penuh bekas lipatan dan noda. Jadi kita harus geser garis landasan, katanya pelan. Lebih dekat ke pantai. Meski risikonya banjir saat pasang. Ia mencari Colonel Whittaker, yang sedang berdebat dengan seorang perwira logistik soal jalur suplai bahan bangunan yang mulai tersendat. Kolonel, panggil Harris. Kami butuh ubah rencana. Sedikit. Saha. Kalau tetap di garis yang ini, kita akan habis tenggelam sebelum pesawat pertama mendarat. Whittaker menatap peta, menimbang cepat. Di medan perang, kadang keputusan besar harus diambil dalam hitungan menit, bukan jam. Berapa banyak geser yang kamu mau? Tanya Whittaker. 100, mungkin 150 meter ke arah pantai, jawab Harris. Tanahnya lebih berpasir, kurang becek. Kalau kita atur drainase dengan baik, landasan bisa lebih cepat dipadatkan. Risiko? Tanya Whittaker singkat. Bahaya banjir saat hujan deras dan pasang naik, jawab Harris jujur. Tapi untuk 48 jam ke depan, ini pilihan terbaik. Whittaker menatap laut yang berkilau, lalu kembali ke peta. Baik, katanya akhirnya. Kita geser. Tapi pastikan jalur truk dan suplai bisa tetap masuk. Kita tidak punya waktu buat kebingungan logistik. Perintah baru segera diteriakkan. Patok-patok kayu yang menandai garis landasan dipindah. Prajurit yang baru saja mulai menggali di satu sektor, kini harus memindah alatnya ke sektor lain. Beberapa orang menggerutu, tapi tidak ada yang berani benar-benar protes. Semua tahu, waktu bukan sekadar angka di jam tangan. Waktu adalah nyawa. Menjelang sore, sebuah ritme kasar mulai terbentuk. Bulldozer di depan meratakan permukaan. Di belakangnya, truk membawa batu dan kerikil, menumpahkannya ke titik-titik paling lembek. Di sisi lain, regu penggali parit membuat kanal-kanal kecil untuk mengalirkan air ke arah pantai, seperti membuat urit-urit baru di tubuh bumi. Lalu, tiba giliran tim Marston Matting. Lembaran baja itu panjangnya sekitar 3 meter, dengan lubang-lubang bulat dan oval di sepanjang permukaan. Mereka berat, tapi bisa saling mengunci dengan sistem sederhana. Sekali dipasang rapi dan dipadatkan, lembaran itu bisa mendistribusikan berat roda pesawat ke bidang yang lebih luas, mengurangi titik tekanan di tanah. Angkat, Komando Miller. 6 orang mengangkat satu lembar, berjalan hati-hati, melewati permukaan yang baru dipadatkan. Suara baja beradu batu terdengar ketika lembaran itu diletakkan di posisi yang ditandai. Pasang kunci sambungan, teriak seorang bintara. Prajurit lain berlutut, mengaitkan ujung lembaran dengan lembaran di sampingnya menggunakan pengunci khusus. Palu menghantam logam, menghasilkan dentingan berulang yang lama-lama jadi semacam musik aneh di tengah hiruk-pikuk kerja. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Pelan-pelan, jalur lurus dari baja berlubang mulai muncul. Masih pendek, tapi jelas. Seperti garis tipis di pasir yang suatu hari nanti akan dilintasi sayap-sayap aluminium dengan bintang putih di sampingnya. Saat matahari mulai miring ke barat, bayangan para pekerja memanjang di atas lembaran baja. Suara tembakan di kejauhan hampir tidak terdengar lagi, digantikan suara roda gerobak, denting palu, dan batuk mesin. Seorang prajurit muda Private Clark terhuyung saat menarik drum bahan bakar kosong yang digunakan sebagai roller improvisasi untuk memadatkan lapisan permukaan. Jangan berhenti sekarang, Clark, seru Miller. Kita baru lewat beberapa jam. Masih ada 100 lebih di depan. Clark mengangkat kepala. Wajahnya putih pucat,
dilumuri lumpur. 100 jam tanpa tidur, katanya. Nos-nosan. Bukan 100 jam tanpa tidur, koreksi Miller. Cuma, ya, cukup tidur buat bikin kamu lupa bedanya siang dan malam. Mereka tertawa lelah. Humor pahit adalah satu-satunya cara bertahan dari pikiran tentang betapa gilanya target 48 jam itu. Di dekat sana, Harris memeriksa permukaan yang sudah dipasangi Marston Matting. Ia menginjak pelan, merasakan sedikit pantulan dari bawah, tapi tidak ada tenggelam drastis. Ini belum ideal, katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi mungkin cukup untuk panjang minus 38 yang datang dengan pendaratan hati-hati. Ia menoleh ke arah lepas pantai, di mana langit mulai berwarna oranye. Di sana, beberapa siluet pesawat tempur terlihat di ketinggian. Patroli udara yang mengawasi kemungkinan serangan balasan Jepang. Tiba-tiba, terdengar suara siulan merendah dari atas. Semua refleks menengadah. Sebuah pesawat tempur panjang minus 38 Lightning melintas rendah. Sekilas saja. Lalu naik kembali. Pilotnya mungkin sekadar memeriksa progres di bawah. Bagaimana tanah yang kemarin masih murni, kini mulai ditutupi garis-garis baja. Lihat itu, ujar salah satu prajurit sambil menunjuk pesawat yang menjauh. Mereka nunggu kita selesai. Bukan cuma mereka, sahut yang lain. MacArthur juga. Menjelang malam, kelelahan mulai terasa di setiap sendi. Tapi jam tidak berhenti. Generator mulai dinyalakan. Lampu-lampu sorot dikeluarkan dari peti, dipasang di tiang darurat atau di atas truk. Cahaya putih kekuningan menerangi sebagian jalur kerja, menciptakan bayangan tajam di wajah-wajah lelah. Di dapur lapangan, kopi diseduh dalam jumlah besar. Makanan kaleng dibagikan daging kornet biskuit keras, sedikit buah kaleng. Para prajurit makan cepat, sebagian sambil tetap bekerja. Cornel Whittaker berjalan menyusuri garis landasan yang sedang dibentuk, ditemani Harris dan beberapa perwira lain. Di bawah cahaya lampu sorot, lembaran Marston Matting berkilat samar, seperti ular baja yang baru mulai bertumbuh. Berapa panjang yang sudah bisa kita pakai, Kapten? Tanya Whittaker. Baru sekitar 300 meter yang benar-benar dipadatkan dan dipasangi Matting, jawab Harris. Tapi ritme kerja baru benar-benar solid 1-2 jam terakhir. Kalau tidak ada kejutan, dalam 24 jam kita bisa punya lebih dari setengah panjang yang dibutuhkan untuk penerbangan awal. Kalau tidak ada kejutan, ulang Whittaker pelan, seolah tahu bahwa di perang, kejutan adalah hal paling pasti. Seakan menjawab ucapannya, suara menggelegar terdengar dari arah timur. Bukan petir, bukan ledakan artileri laut. Ini suara yang lebih tajam, disusul kilatan merah di kejauhan. Mortir! Mortir! Teriak seseorang. Sebuah peluru artileri Jepang mendarat beberapa ratus meter dari lokasi kerja, menghantam area semak yang sebelumnya mereka lewati. Tanah dan daun beterbangan. Para pekerja spontan menjatuhkan diri. Beberapa berlari mencari perlindungan di belakang bulldozer dan tumpukan batu. Semua tetap rendah. Teriak seorang perwira, cari perlindungan, tapi jangan tinggalkan alat terlalu jauh. Ledakan kedua, ketiga. Tampak niat. Sisa-sisa pasukan Jepang di pedalaman mulai menyadari betapa pentingnya aktivitas yang terjadi di pesisir ini. Mereka tidak bisa menghentikan pendaratan besar-besaran itu, tapi mungkin mereka bisa mengganggu pembangunan lapangan udara. Suara mortir dan artileri sporadis itu bertahan beberapa menit, lalu perlahan menghilang, direspons oleh tembakan balasan artileri sekutu dari dekat pantai. Beberapa lubang besar kini menganga di bagian pinggiran area kerja. Tanahnya terbalik, pohon roboh. Untungnya, sebagian besar landasan yang sedang dipasangi Marston Matting tidak terkena langsung. Tapi kejadian itu mengirim pesan yang jelas. Musuh belum benar-benar pergi, dan mereka tahu apa yang sedang dibangun di sini. Setelah memastikan tidak ada serangan lanjutan, Harris berdiri, menepuk-nepuk debu dan tanah dari seragamnya. Ia memandang sekeliling, wajah-wajah yang kini bukan hanya lelah, tapi juga tegang. Dengar, serunya lantang, menarik perhatian para prajurit. Mereka tahu kita sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah perang ini. Kalau mereka sampai ripot-ripot menembak kita dengan mortir, artinya apa yang kita kerjakan di sini sangat penting. Ia menarik napas. Jadi kalau tadi kalian sempat ragu, ingat ini. Setiap lembar baja yang kalian pasang, setiap batu yang kalian pindahkan, itu adalah tamparan ke wajah mereka. Beberapa prajurit tertawa kecil, sebagian mengangguk. Miller menambahkan,
Suaranya serak. Dan kalau kalian berhenti kerja, berarti kalian membiarkan mereka menang. Kalian mau itu? Tidak. Terdengar jawaban pelan, tapi mantap. Kalau begitu, ujar Harris, menuding ke arah jalur baja yang belum selesai, kita kembali bekerja. Jam sudah jalan. Malam pertama di Morotai turun sepenuhnya. Di langit, bintang-bintang bertaburan di atas pulau yang kini sebagian diterangi cahaya buatan. Dengung generator suara palu dan denting logam terus terdengar. Tidak sesejak siang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tidak berhenti. Di dekat tumpukan Marston Matting, Private Clark duduk sejenak, mengistirahatkan punggungnya, menatap ke arah lembaran yang sudah terpasang. Ini gila, gumamnya. Orang normal di rumah mungkin sekarang lagi tidur di ranjang empuk. Kita di sini bikin jalan buat burung-burung besi di tengah lumpur di Sebelanja. Seorang prajurit lain menyulut rokok, menghembuskan asap ke udara malam. Kalau jalan ini jadi, katanya, burung-burung besi itu bakal terbang ke Filipina, lempar bom ke Jepang, dan mungkin bikin perang ini selesai lebih cepat. Kalau itu artinya, aku harus dorong drum kosong semalaman. Ya sudah, dorong saja. Clark terdiam, lalu tersenyum lelah. Kalau perang selesai, mungkin kita bisa bikin landasan beneran di kampung sendiri, tapi tanpa mortir, tanpa lumpur, dan tanpa jam 48 jam, sahut yang lain. Mereka tertawa singkat, sebelum suara Miller memanggil lagi. Hei, istirahatnya cukup. Lembaran berikutnya siap dipasang. Mereka bangkit, menggenggam kembali baja dingin yang menunggu untuk diangkat. Di kejauhan, gelombang terus memukul pantai Morotai, seolah menghitung detik-detik yang tersisa. Di atas, bintang-bintang bergeming. Di bawah, manusia bertarung melawan tanah dan waktu, dengan lembaran baja sebagai senjata mereka. Dan di tengah semua itu, jarum jam di pergelangan tangan Kapten Harris terus bergerak, menuju batas tak tertulis yang hanya mereka sebut dengan dua kata yang menekan dada. 48. 16 September tahun 1944. Dini hari, Morotai. Angin laut membawa hawa sedikit lebih sejuk, tapi bukan berarti nyaman. Udara masih lembab, kental dengan bau diesel, oli, tanah basah, dan keringat manusia. Lampu sorot memotong kegelapan, menciptakan kolom-kolom cahaya keputihan yang menerangi sebagian permukaan lapangan yang sedang dibangun. Di luar jangkauan cahaya, hutan Morotai hanya terlihat sebagai siluet hitam pekat, misterius, dan mengancam pada saat yang sama. Di tengah cahaya itu, bayangan para prajurit bergerak pelan tapi terus-menerus, membongkar, mengangkat, memukul, mendorong. Langkah mereka sudah tidak secepat siang tadi, tapi tetap pasti. Gerakan yang lahir bukan dari tenaga segar, melainkan dari kebiasaan, disiplin, dan sedikit keputusasaan. Kapten Harris berdiri di dekat salah satu lampu sorot, menutupi mata dengan tangan untuk mengurangi silau ketika ia memandang sepanjang jalur landasan yang baru. Lembaran-lembaran Marston Matting kini membentuk jalur baja sepanjang beberapa ratus meter, menghilang ke dalam kegelapan. Di beberapa titik, permukaan itu tampak sedikit melengkung, mengikuti kontur tanah yang masih belum sempurna rata. Bagian tengah itu harus kita periksa lagi besok pagi, katanya pada Miller, yang berdiri di sampingnya sambil meneguk kopi hitam dari kantin. Kalau nunggu besok paginya nggak pernah datang, Kapten, jawab Miller, suaranya serak. Buat saya, sekarang ini sudah mirip pagi, atau malam, atau entah apa. Harris melihat wajahnya. Lingkar hitam sudah menggelap di bawah mata sersan itu. Namun di balik lelahnya, ada sesuatu yang lain. Rasa keras kepala, Platoon Beta baru akan ganti shift sama Delta dalam 1 jam, lanjut Miller. Sebelum itu, kita masih bisa pasang 3 atau 4 lembar lagi. 5, sahut Harris. Miller mendengus. 4,5. 5, ulang Harris. Kali ini dengan nada yang tidak terbantah. Sersan itu mengangkat bahu. Baka, A5. Di dekat sana, di atas sebuah meja lipat yang dijadikan pos komando lapangan, Kolonel Whittaker menunduk, memeriksa laporan cepat yang baru saja dikumpulkan dari setiap peleton teknik. Total landasan yang sudah dipadatkan dan dipasangi matting 460 meter. Laporan seorang perwira staf drainase di sektor timur, tanya Whittaker. Sulit sir, jawabnya. Tanahnya masih menyimpan air, tapi kanal tambahan sudah mulai dibuat mengarah ke pantai. Kalau hujan tidak turun deras malam ini, kita bisa menjaga permukaan tetap stabil sampai besok. Whittaker mengangguk,
lalu menambahkan beberapa catatan di sudut peta. Seorang perwira angkatan udara lain, Major Collins, masih berada di sana, kini dengan mantel lapangan menutupi seragamnya untuk menghalau angin malam. Dengan panjang ini belum ada pesawat yang bisa mendarat? Tanya Collins, meski ia sudah tahu jawabannya. Belam, sahat Whittaker, mungkin pesawat pengintai ringan. Tapi target kita bukan itu. Anda butuh P-38, bukan pesawat kurir. Collins menatap ke arah jalur baja dengan mata yang lelah. Besok sore, katanya pelan. Entah pada siapa. Besok sore, kalau mereka bisa kejar target, aku bisa kirim pesawat pertama turun. Whittaker menatap jam tangannya. Waktu sudah mendekati pukul 2 pagi. Besok sore. Berarti kurang dari 18 jam dari sekarang, katanya. Kalau mereka terus kerja dengan ritme ini, mungkin. Collins mengulang, menggantungkan harapan pada satu kata itu. Whittaker menghela napas. Mungkin adalah hal paling baik yang bisa kita miliki di medan perang. Di lapangan, suara mesin sesekali berhenti sejenak. Bukan karena pekerjaan selesai, tapi karena mesin butuh istirahat sama seperti manusia. Oli dicek, bahan bakar ditambah. Komponen diperiksa cepat di bawah cahaya lampu senter. Seorang operator bulldozer, Private First Class Ramirez, turun dari kursi sempitnya, menggeliatkan bahu yang pegal. Rasanya seperti duduk di atas gajah yang lagi betuk-betuk, katanya pada rekannya. Menunjuk ke bulldozer Caterpillar yang baru saja ia jalankan selama beberapa jam tanpa henti. Kalau perang sudah selesai, aku nggak bakal mau lihat mesin ini lagi. Rekannya tertawa pendek. Aku malah mau bikin dia jadi traktor di kebun. Yang penting, nggak ada mortir dan nggak ada jadwal 48 jam. Ramirez menatap landasan yang belum jadi itu. Lalu mendesah. Kalau strip ini jadi, pesawat-pesawat itu bakal terbang ke utara, Filipina, Jepang, dan mungkin entah berapa banyak orang yang gak akan pernah tahu bahwa orang-orang seperti kita yang bikin mereka bisa sampai ke sana. Kalau mereka gak tahu, gak apa, sahut rekannya. Yang penting, kita tahu. Dan Jepang tahu. Mereka tertawa kecil lagi. Sebelum suara peluit memanggil mereka untuk kembali ke posisi. Menjelang pukul 3 pagi, kelelahan mulai mencapai titik berbahaya. Di dekat tumpukan Marston Matting, Private Clark hampir menjatuhkan lembaran baja yang ia pikul bersama 5 orang lainnya. Langkahnya goyah, napas terengah-engah. Letakkan dulu, turunkan, teriak Miller cepat. Mereka menurunkan lembaran itu, menghindari jari terjepit. Miller menatap Clark tajam. Kamu mau kehilangan kaki hanya karena terlalu bangga mengaku capek, bentaknya, meski nada suaranya mengandung kekhawatiran. Saya baik-baik saja, Sersan, sahut Clark, berusaha berdiri tegak. Kamu kelihatan seperti zombie yang baru bangun dari kubur, balas Miller. Dengar, kau ambil 10 menit. Duduk, minum. Kalau aku lihat kamu ketiduran lebih dari itu, kupaksa kau bantu di dapur. Jelas, Clark hampir protes. Tapi kemudian, ia merasakan betapa berat kelopak matanya. Jelas, Sersan, ia melangkah tertatih ke arah drum bahan bakar kosong yang dijadikan bangku darurat, duduk, dan menyandarkan kepala ke dinding truk. Di kejauhan, suara palu dan langkah kaki terdengar seperti dengung jauh yang pelan-pelan menina bobokan. Namun sebelum benar-benar tertidur, ia mendengar suara Haris. Kita tidak perlu pahlawan yang pingsan di tengah lapangan, kata sang kapten pada Miller. Kalau ada yang kelihatan terlalu goyah, paksa mereka istirahat, walau cuma sebentar. Kita butuh tenaga untuk 20 jam ke depan, bukan hanya 2 jam. Kalau begitu, kapten juga harus istirahat, balas Miller tanpa basa-basi. Rupa kapten tidak jauh beda dari Clark. Haris tersenyum miring. Aku nanti-nanti itu kapan? Desak Miller. Waktu landasan ini bisa dilewati pesawat, jawab Haris. Itu jawaban yang konyol, dan sekaligus sangat serius. Sekitar pukul 4 pagi, kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Uap air itu membuat cahaya lampu sorot menyebar, membentuk halo samar di udara. Suasana menjadi seperti mimpi. Manusia, mesin, baja dan lumpur bergerak dalam dunia yang hanya setengah nyata. Di saat seperti inilah, suara pertama hujan terdengar. Titik-titik kecil, pelan, menyentuh permukaan baja dan tanah, menimbulkan bunyi halus yang hampir tertelan bising mesin. Harris merasakan sesuatu menyentuh pipinya. Ia menenggada, jangan sekarang, gumamnya. Namun langit tidak peduli pada jadwal manusia. Dalam hitungan menit, gerimis berubah menjadi hujan yang lebih deras. Tetesan air menari di atas lembaran Marston Matting, berlari di sela-sela lubangnya, turun kembali ke tanah di bawah. Semua tim drainase
Bersiap, teriak salah satu perwira. Di parit-parit yang sudah digali sepanjang sisi landasan, air mulai mengalir, membawa serta lumpur. Beberapa titik lemah segera tampak. Area di mana permukaan belum cukup miring, air menggenang, membentuk kolam-kolam kecil. Sektor tengah menjadi perhatian utama. Di sana, lapisan baja baru dipasang beberapa jam sebelumnya, dan tanahnya belum sepenuhnya padat. Kalau air menggenang di bawah situ, kita akan punya landasan yang bergelombang, kayak karpet tua, kata Miller. Harris menuruni sisi bukit kecil, melompat ke salah satu titik genangan. Sepatunya terperosok, air menyembur di sekelilingnya. Bawa karung pasir. Tambah penopang di bawah sini, perintahnya. Kita paksa air lewat ke samping. Jangan biarkan dia menetap di tengah. Dalam keadaan normal, perbaikan seperti itu bisa dilakukan pelan-pelan, dengan perhitungan matang. Di sini, semuanya harus dilakukan dalam kondisi gelap, licin, dan dalam tekanan waktu. Namun ketika hujan sedikit mereda sekitar 1 jam kemudian, hasil kerja darurat itu terlihat. Laju air di parit meningkat, dan sebagian besar genangan di bawah meting berkurang. Ini tidak indah, kata Harris pada dirinya sendiri, tapi cukup. Langit mulai memucat menuju fajar kedua di Morotai. Di garis horizon, warna hitam bergeser menjadi biru gelap. Lalu, ungu keabu-abuan. Siluet kapal-kapal sekutu di lepas pantai muncul kembali, berdiri seperti gunung ganang kecil di permukaan laut. Di lapangan udara yang belum jadi itu, para prajurit tampak seperti bayangan bergerak lambat. Namun ketika matahari pertama muncul, kena cahaya keemasan tipis, sesuatu menjadi jelas. Landasan itu kini sudah jauh lebih panjang. Di sebelah Harris, Mayor Collins kembali datang, kali ini dengan teropong di tangan. Berapa panjang sekarang? Tanyanya, tanpa menunggu laporan tertulis. Sekitar 700 meter yang sudah dipasangi meting dan cukup stabil, jawab Harris. 100-200 meter lagi, masih dalam tahap pemadatan dan pemasangan. Collins mengangkat teropong, memandang sepanjang jalur baja yang kini mulai terlihat jelas di bawah cahaya pagi. Ini mulai terlihat seperti lapangan udara, katanya pelan. Ini sudah menjadi lapangan udara, koreksi Harris. Hanya saja, belum sepenuhnya siap untuk pesawat besar. Collins menurunkan teropong. Kalau operator kami hati-hati, mungkin belum, potong Harris. Jika Anda paksa pesawat mendarat sekarang, risiko kecelakaan terlalu besar. Beri kami beberapa jam lagi. Siang nanti, baru kita bicara. Collins menghela napas, tapi mengangguk. Ia tahu, kalau para insinyur ini sampai menolak, berarti mereka benar-benar menilai risikonya serius. Mereka bukan orang yang suka minta tambahan waktu tanpa alasan. Di dapur lapangan, kopi dan makanan kembali dibagikan. Shift baru mulai mengambil alih, tapi baru di sini tidak berarti segar. Hanya sedikit lebih kurang lelah. Private Clark, yang sempat tidur beberapa menit di malam sebelumnya, kini kembali mengangkat lembaran meting. Bahunya masih sakit, tapi ada sesuatu yang berbeda ketika ia memandang jalur baja yang kini memanjang jauh. Kita benar-benar melakukannya. Ya, katanya pada prajurit di sebelahnya. Belum, sahut rekannya. Tunggu sampai burung pertama turun. Baru waktu itu aku percaya. Clark tertawa kecil. Kalau burung pertama turun, aku mau duduk di tepi landasan dan tepuk tangan. Kalau kau duduk terlalu dekat, nanti kau malah tersapu angin dari baling-baling, balas yang lain. Tapi aku akan duduk di sebelahmu. Mereka tertawa lagi, lalu melanjutkan kerja. Sekitar pukul 9 pagi, di hari kedua ini, rapat singkat diadakan di pos komando lapangan. Rapat yang sesungguhnya hanya sekadar memastikan semua orang sepemahaman. Colonel Whittaker berdiri di depan peta Morotai, menunjuk garis landasan yang sudah diberi tanda. Sampai jam ini, katanya, kita sudah melewati titik tengah target. Dalam beberapa jam, kita akan mencapai panjang minimal, yang secara teoritis bisa menerima pendaratan P-38 dan beberapa pesawat pengintai ringan. Ia menatap para perwira teknik, lalu Mayor Collins. Tapi, teori tidak selalu cocok dengan lumpur dan baja. Lanjutnya, jadi sebelum kita izinkan pesawat pertama turun, aku ingin ada uji coba. Collins mengernyit. Uji coba apa? Kita tidak punya pesawat ekstra, hanya untuk uji coba mendarat di landasan yang belum sempurna. Bukan pesawat, kata Whittaker. Kendaraan. Kita akan jalankan truk seberat mungkin, penuh muatan, sepanjang landasan. Beberapa kali, kalau permukaan bisa tahan, baru kita bicara soal pesawat. Harris mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Kalau landasan retak, bergelombang, atau bagian bawahnya amblas,
Lebih baik kita tahu dari truk dulu, bukan dari pesawat. Collins menghela napas. Baik, tapi buat cepat. Setiap jam yang kita buang untuk uji coba adalah 1 jam yang tidak kita gunakan untuk menyiapkan operasi udara. Kita tidak buang jam, kata Whittaker tegas. Kita investasi jam, supaya tidak buang pesawat dan pilot. Tak lama kemudian, beberapa truk GMC dipilih untuk menjadi korban uji coba. Mereka diisi penuh. Drum bahan bakar, kotak amunisi, karung pasir, apa saja yang bisa menambah berat. Private Ramirez, sang operator bulldozer, kali ini diminta mengemudikan salah satu truk uji. Kenapa selalu aku? Keluhnya. Tapi matanya menunjukkan sedikit kebanggaan. Baik, kalau aku jatuh ke dalam lubang, setidaknya kalian tahu landasan belum siap. Harris berdiri di dekat awal jalur baja, bersama beberapa perwira lain. Miller berada di tengah, siap memberi sinyal dengan bendera jika ada hal aneh di permukaan. Di ujung landasan, seorang prajurit lain bersiaga. Siang menjelang di hari kedua, 16 September tahun 1944, matahari sudah tinggi, membakar Morotai tanpa belas kasihan. Namun kali ini, rasa lelah di wajah para prajurit teknik bercampur dengan sesuatu yang lain. Antisipasi. Landasan dari Marston Meeting kini memanjang jauh ke arah pedalaman. Jalur baja itu berkilat samar di bawah matahari, bagaikan luka panjang yang dibuka di tubuh pulau. Di sisi-sisinya, parit-parit, drainase penuh air yang mengalir pelan menuju pantai. Di awal jalur, Kapten Harris berdiri dengan tangan di pinggang, helm miring, kaos dalamnya sudah basah kuyup. Di sampingnya, Colonel Whittaker memegang teropong. Sedikit lebih jauh di belakang, Mayor Collins berbicara dengan operator radio. Suaranya rendah namun cepat. Konfirmasi lagi, kata Collins. Pesawat pengintai 1 unit, P-38, misi khusus, uji pendaratan. Tidak ada bom, tidak ada muatan berlebih. Operator radio mengangguk. Yes, sir. Mereka sudah dalam rute pendekatan. Estimasi kontak visual, kurang dari 20 menit. Kabar ini menyebar cepat di antara para prajurit. Mereka tidak diberi perintah resmi untuk berhenti bekerja, tapi ritme kerja melambat sedikit, dan lebih banyak kepala yang menoleh ke arah langit. Miller berjalan di sepanjang sisi landasan, memeriksa titik-titik yang paling ia khawatirkan. Pastikan semua sambungan sudah dipukul habis, katanya pada sekelompok prajurit yang memegang palu. Kalau ada 1 lembar yang naik saat roda pesawat lewat, kita bisa punya masalah besar. Palunya sendiri menghantam satu sambungan yang tampak sedikit longgar. Denting baja menggema, lalu diam. Begitu, gumamnya. Kalau hari ini ada yang retak, jangan sampai itu landasan, biar punggung kita saja. Tak lama kemudian, suara yang mereka tunggu-tunggu terdengar. Sayup dulu, lalu makin jelas. Denting dalam, ritmis, dari 2 mesin piston yang bekerja bersamaan. Semua kepala menoleh ke atas. Di kejauhan, di atas laut, sebuah titik kecil muncul, bergerak cepat. Dalam hitungan detik, titik itu membesar, berubah menjadi bentuk khas yang sudah dikenal banyak prajurit di front Pasifik. Lockheed P-38 Lightning, pesawat tempur bermesin ganda dengan 2 boom ekor dan kokpit di tengah. Mayor Collins mengangkat teropong, menatap pesawat itu. Dia datang, katanya pelan. Harris merasakan bulu kuduknya meremang. Mendengar pesawat lewat di atas kepala sudah biasa. Tetapi kali ini berbeda. Pesawat itu datang khusus untuk menguji apa yang mereka bangun. Pesawat itu terbang melintasi lapangan sekali tanpa turun, melakukan low pass. Dari bawah, mereka bisa melihat dengan jelas beli pesawat, nomor seri di sayapnya, dan kilat matahari yang memantul dari kanopi kaca. Pilot di atas sana sedang mengamati panjang landasan, kondisi permukaan, posisi lampu, atau penanda sementara. Saat ia melewati ujung landasan, pesawat itu mendaki lagi, lalu berbelok membentuk lingkaran lebar. Dia lihat kita seperti kita lihat dia, gumam Miller. Kalau aku jadi dia, aku juga mikir 2 kali mau mendarat di sini. Harris tersenyum tipis. Tugas kita bikin dia berpikir, ini gila, tapi bisa. Di pos komando kecil dekat landasan, seorang prajurit radio menerima pesan singkat dalam kode. Menerjemahkannya cepat. Pesawat akan masuk pendekatan pendaratan dalam 1 menit, lapornya. Whittaker menghela napas, lalu berteriak. Semua orang jauh dari tengah landasan. Hanya personel penting di sisi. Pastikan jalur bersih. Ketegangan meningkat seketika. Drum, alat, truk kecil yang sebelumnya berada terlalu dekat jalur utama segera digeser. Didorong, ditarik paksa.
Beberapa prajurit berlari sambil menyeret karung pasir. Debu tipis naik, bercampur udara panas. Harris berdiri di sisi landasan, tidak jauh dari titik yang kira-kira akan menjadi touchdown point. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, hampir mengikuti ritme suara mesin di kejauhan yang kini kian keras. Kalau ini gagal, kata Clark pelan, berdiri beberapa meter di belakangnya. Kalau ini gagal, potong Harris, kita bangun lagi. Tapi sekarang fokus, lihat. P-38 Lightning itu kini berada dalam final approach. Hidungnya sedikit menurun, roda pendarat sudah keluar, 3 roda, 2 di bawah boom mesin, 1 di hidung. Baling-balingnya berputar kencang, mencabik udara Morotai. Udara seakan menahan napas. Suara mesin mendengung berat ketika pesawat itu meluncur di atas pepohonan terakhir sebelum landasan. Dalam pandangan mata telanjang, ia tampak besar dan cepat. Terlalu cepat. Turunkan sedikit lagi, gumam Mayor Collins. Meski pilot itu jelas tidak bisa mendengarnya dari tanah. P-38 itu lewat beberapa meter di atas awal landasan. Lalu roda depannya turun menyentuh Marston Matting. Sentuhan pertama. Suara logam beradu baja terdengar nyaring, diikuti dengan sedikit gemetar di permukaan. Roda utama menyusul, menyentuh landasan dalam percikan debu tipis. Landasan bereaksi, sedikit lentur, sedikit bergoyang, tapi tidak runtuh. Harris memperhatikan sambungan dekat dirinya. Ia melihat Matting sedikit melengkung ketika roda lewat, lalu kembali ke posisi semula. Di beberapa titik, ada suara klak kecil saat sambungan menyesuaikan tekanan. Namun tidak ada lembaran yang terangkat. P-38 itu meluncur sepanjang jalur baja, menggunakan hampir seluruh panjang yang sudah mereka bangun. Di ujung landasan, pilot menarik sedikit kontrol, memperlambat, lalu memutar, meninggalkan jejak roda di debu tipis di pinggiran. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bersuara. Lalu, seperti air bah yang menembus bendungan, sorak-sorai meledak. Teriakan, tepuk tangan, siulan, bercampur tawa lepas yang sudah lama tertahan. Para prajurit mengangkat helm, memukul-mukul bahu teman di sebelah mereka. Beberapa bahkan melompat-lompet di tempat, melupakan lelah sejenak. Private Clark menepuk keras punggung Miller. Sersan, itu dia. Pesawat, beneran. Dia turun, dia nggak meledak. Miller tertawa. Napasnya berat. Kalau dia meledak, kita yang pasti meledak duluan, karena dimarahi kolonel. Di sisi lain, Whittaker menurunkan teropongnya, menghela napas panjang yang seakan mengeluarkan semua tegang dari dadanya. Itu adalah hal paling nekat yang pernah kulihat, katanya pada Mayor Collins. Dan juga salah satu yang paling indah. Collins tersenyum lebar untuk pertama kalinya sejak mendarat di Morotai. Landasan ini lulus ujian pertama, katanya. Sekarang, kita bisa bicara soal pesawat berikutnya. P-38 itu berhenti di ujung landasan, di area kecil yang baru dibersihkan untuk apron sementara. Kanopinya terbuka, dan pilotnya, seorang kapten muda dengan wajah keringat bercampur minyak, bangkit dari kursinya, menatap sekeliling. Sejenak, ia hanya memandang jalur baja yang baru saja ia lintasi. Kemudian, ia menoleh ke arah sekelompok prajurit teknik yang datang mendekat. Siapa yang bertanggung jawab atas landasan ini? Teriaknya dari atas, suaranya mengatasi deru mesin yang masih menyala pelan. Harris melangkah maju beberapa meter, mengangkat tangan. Kapten Harris, Corps of Engineers, jawabnya. Pilot itu menatapnya, lalu mengangkat jempol tinggi-tinggi. Keberanian kalian sama gilanya dengan keberanian kami, serunya. Kalau bukan lebih gila. Tawa pecah lagi di antara para prajurit. Harris mengangkat tangan, balas memberi hormat. Kalau landasan ini bisa membuat Anda mendarat dan lepas landas tanpa kehilangan sayap, balasnya. Kami anggap kerja kami tidak sia-sia. Pilot itu tertawa, lalu menunduk ke dalam kokpit, memberi isyarat pada mekanik yang berlari mendekat. Uji coba pertama itu bukan akhir, tapi awal. Setelah pesawat pertama mendarat dengan selamat, para insinyur langsung mengecek seluruh jalur dengan lebih teliti lagi. Mereka mencari tanda-tanda pergeseran baut yang longgar, sambungan yang retak. Di sini sedikit naik, kata Miller, menunjuk satu segmen. Palu, lagi, tambah penopang. Palu kembali menghantam baja, dentingan logam menggema. Di beberapa titik, lapisan bawah ditambah karung pasir dan batu. Di sisi landasan, parit diperlebar untuk mengantisipasi hujan berikutnya. Pesawat P-38 itu, setelah pemeriksaan cepat,
kembali bersiap untuk lepas landas. Kali ini bukan untuk pergi jauh, hanya untuk menguji apakah landasan yang sama bisa menahan tekanan ketika pesawat dipaksa berlari penuh tenaga. Para prajurit berkumpul di sisi lagi. Mesin pesawat meraung. Baling-balingnya menghempas debu dan pasir ke belakang. P-38 itu mulai melaju. Semakin cepat, hingga akhirnya bangkit ke udara, meninggalkan jalur baja yang baru saja ia injak. Dalam hitungan detik, ia sudah tinggi di langit, berbelok, lalu menghilang ke arah laut. 2 kali dalam 1 hari, gumam Clark. Mendarat, lalu lepas landas. Di landasan yang kemarin belum ada. Kalau kau ceritakan ini ke orang di rumah, kata prajurit lain, mereka mungkin akan pikir kau lebay. Clark tersenyum miring. Biar begitu. Yang penting, kita tahu kenyataannya lebih gila daripada cerita. Sore menjelang, pekerjaan belum selesai. Meskipun landasan kini secara teknis sudah bisa digunakan untuk pesawat tempur dan pengintai terbatas, target penuh 48 jam belum tercapai. Jangan berhenti hanya karena satu pesawat berhasil mendarat, tegas Whittaker dalam briefing singkat. Ini baru minimum operasional. Kita masih harus memperpanjang, memperkuat, dan mempersiapkan ruang untuk bomber dan pesawat transport. Mayor Collins mengangguk. Aku sudah dapat kabar. Jika progres tetap seperti ini, dalam 2-3 hari, kita bisa mulai menjadikan Morotai sebagai basis serius untuk operasi ke Filipina. Itu berarti lebih banyak pesawat, lebih banyak logistik, lebih banyak tekanan pada landasan ini. Apa yang hari ini terasa seperti keajaiban, besok harus jadi rutinitas. Harris mendengar itu sambil memandang jalur baja yang kini tak lagi hanya merupakan proyek teknik, tapi juga janji. Janji bahwa pesawat yang akan menyerang posisi Jepang di Halmahera, Mindanao, dan seterusnya akan berangkat dari sini. Dari tanah yang kemarin masih rawa. Kalau saja tanah ini bisa bicara, katanya pelan. Miller mengangkat alis. Menurut Kapten, dia akan bilang apa? Dia mungkin akan bilang, aku tidak pernah minta ditutupi baja dan dinaikin jak oleh pesawat tempur, jawab Harris. Tapi perang tidak pernah tanya pendapat siapapun, bahkan tanah. Miller tertawa hambar. Untung tanah tidak bisa protes. Menjelang malam hari kedua, tepat ketika jarum jam Harris mendekati angka 48 jam sejak pendaratan, langit Morotai kembali dihiasi siluet pesawat. Kali ini, bukan hanya satu. Di kejauhan, beberapa titik muncul, lalu bertambah banyak. Operator radio mengkonfirmasi formasi pesawat tempur dan pesawat penghubung yang akan menggunakan Morotai sebagai forward operating base. Jadi, beginilah bentuk deadline 48 jam itu, gumam Private Clark, menatap ke langit yang kini mulai gelap. Pesawat-pesawat itu tidak semuanya akan mendarat hari itu. Sebagian hanya lewat, memetakan area, memastikan pola pendekatan. Tapi hanya melihat mereka berputar di atas pulau, sudah cukup untuk membuat para insinyur teknik merasa, apa yang mereka lakukan bukan sekadar menancapkan baja di tanah. Mereka menarik garis dalam perang. Garis yang mengatakan, mulai sekarang, langit di atas Morotai adalah milik kami. Di pos komando, Whittaker mencatat waktu dengan teliti. Pendaratan pertama sukses. Pemakaian operasional awal dimulai. Dalam waktu sekitar 46 jam sejak pasukan pertama menginjak pantai, katanya. Hampir tidak percaya dengan angka yang ia baca. Mayor Collins berdiri di sampingnya. Kalau laporan ini sampai ke tangan MacArthur, ujarnya, aku rasa dia akan cukup puas. Kalau dia tidak puas, Sahet Whittaker Deter, suruh dia sendiri datang dan gali parit di sini. Mereka berdua tertawa singkat. Lelah tapi lega. Di luar, Harris berjalan pelan di sepanjang landasan, menyusuri lemburan-lemburan Marston Matting, yang kini tidak lagi tampak seperti logam dingin, melainkan seperti kronik yang menulis dirinya sendiri. Setiap goresan, setiap dent, setiap lubang kecil di permukaan baja adalah cerita tentang prajurit yang hampir pingsan tapi tetap mengangkat, tentang operator bulldozer yang melawan lumpur seperti melawan musuh, tentang palu yang tak berhenti bekerja, bahkan ketika mortir jatuh di kejauhan. Ketika ia sampai di ujung landasan, Harris berhenti, menatap ke arah pantai. Di sana, laut berkilau lembut dalam cahaya senja yang tersisa. Di atasnya, suara pesawat lain terdengar. Beberapa hari setelah sentuhan roda pertama di baja Morotai, pulau itu tidak lagi terasa seperti pulau sunyi di pinggiran peta. Ia berubah menjadi sarang mesin. Pagi-pagi buta, kabut tipis masih menggantung di atas hutan. Ketika suara mesin mulai menggema,
bukan lagi dari bulldozer dan truk, tapi dari deretan pesawat yang berbaris di sepanjang landasan P-38 Lightning, P-40 Warhawk, P-47 Thunderbolt, dan pesawat penghubung kecil tipe L-5 yang mondar-mandir membawa perwira dan pesan. Landasan yang dalam 48 jam pertama terasa rapuh dan berisiko, kini mulai tampak seperti jalur yang benar-benar hidup. Ban pesawat menggosok permukaannya, meninggalkan bekas gelap di beberapa bagian. Matahari menyinari lemboren-lemboren Marston Matting, yang kini sudah memanjang lebih jauh ke pedalaman. Diperkuat, diperlebar, disambung dengan taxiway yang membawa pesawat ke area parkir yang baru dibuka. Di pinggir landasan, tenda-tenda dan bangunan kayu darurat bermunculan. Bengkel kecil, pos bahan bakar, gudang suku cadang. Drum-drum bensin aftur tersusun dalam barisan panjang, seperti bala tentara diam yang menunggu giliran terbakar di dalam mesin. Kapten Harris berjalan lewat di antara tumpukan drum itu. Helm di tangan seragamnya kini sedikit lebih rapi daripada 2 hari pertama, tapi lelah yang tertanam di wajahnya jelas belum hilang. "Kapten," panggil seseorang dari belakang. Ia menoleh. Mayor Collins mendekat. Kali ini dengan map tebal di tangannya, penuh dengan jadwal penerbangan. "Pagi, Kapten," sapa Collins. Atau entah ini masih pagi atau sudah siang, aku sudah tidak tahu lagi. Tapi satu hal jelas, landasanmu sekarang sudah resmi penuh. Harris memandang ke arah apron. Di sana, beberapa P-38 sedang diparkir rapi. Sementara kru darat memeriksa mesin, mempersiapkan amunisi, dan mengisi bahan bakar. Di kejauhan, sebuah B-25 Mitchell, bomber medium berkabin kaca di hidung, tampak baru saja mendarat. Rodanya berdecit pelan ketika menyentuh baja Morotai. Rasanya seperti menonton rumah kecil yang kita bangun tiba-tiba jadi stasiun kereta pusat, ujar Harris. "Ini barulah permulaan," balas Collins. "Dalam beberapa minggu, jika konstruksi tambahan selesai, kita akan punya lebih dari 1 strip. Bomber berat akan mulai datang. Morotai akan menjadi salah satu titik lompatan utama ke Filipina." Harris mengangguk pelan. Semua dari sepotong rawa yang 2 minggu lalu bahkan tidak sanggup menahan berat sepatu bot. Meski suasana mulai terasa lebih rutin, Morotai tidak pernah benar-benar tenang. Pagi hari digunakan untuk penerbangan. Pesawat berangkat satu demi satu, meninggalkan pulau dengan raungan mesin dan jejak asap tipis. Mereka terbang ke arah utara, ke Filipina, Halmahera, atau titik-titik lain di jalur serangan sekutu. Sore hari, sebagian dari mereka kembali, kadang dengan badan pesawat penuh lubang peluru, kadang dengan banjir cerita di mulut pilotnya. Siang dan malam, pasukan teknik tetap bekerja. Landasan pertama yang dibangun dalam 48 jam itu sekarang tidak lagi dianggap final. Itu baru fondasi. Di sebelah area lain, sedang dibersihkan untuk runway tambahan. Bulldozer kembali meraung. Pohon-pohon kembali tumbang. Parit baru digali. Jadi, jawaban untuk setelah bikin landasan dalam 48 jam? Apa berikutnya? Adalah bikin landasan lagi? Gerutu Private Clark sambil menenteng sekop. Miller, yang berjalan di depan, tertawa pendek. "Begitulah. Perang tidak pernah bilang terima kasih dan menyuruhmu libur. Dia cuma bilang, lagi." Clark menyeka keringat dari dahinya. "Tapi beda rasanya, Sersan." "Beda bagaimana?" 2 minggu lalu, saat kita dorong mating pertama, rasanya hanya seperti kita melawan lumpur dan jam, jawab Clark sekarang. "Tiap kali aku dengar pesawat lepas landas dari landasan yang kita pasang, rasanya seperti kita ikut naik ke kokpit." Miller memandangnya sejenak, lalu mengangguk. "Ya," katanya pelan. "Itu bedanya landasan yang belum dipakai dan landasan yang sudah punya jejak roda." Suatu sore, ketika matahari mulai miring dan beberapa pesawat sedang bersiap kembali dari misi ke Halmahera, Harris berdiri di dekat ujung landasan, memperhatikan satu panjang Minas Teriet yang datang dengan cara yang tidak biasa. Pesawat itu miring sedikit. Salah satu mesinnya mati. Baling-baling di sisi kiri berhenti, hanya sisi kanan yang masih berputar. "Mesin hitam sebelah kiri!" teriak seorang mekanik di dekatnya. P-38 itu merendahkan pendekatan. Jelas sedang kesulitan menjaga keseimbangan. Dengan hanya satu mesin aktif, beban di sayap tidak seimbang. Jika pilot salah sedikit saja, pesawat bisa berputar dan terjun. "Buka jalur, bersihkan jalur. Siap tim penyelamat," seru seorang perwira lapangan. Para prajurit di sisi landasan mundur beberapa langkah, memberi ruang. Harris bisa merasakan tegang di setiap otot. Landasan ini sudah membuktikan dirinya dalam uji coba yang terkendali.
Tapi sekarang ini ujian nyata. Pesawat tempur yang rusak berat, datang dengan kecepatan tinggi, dan berharap baja Morotai cukup kuat untuk menahan kekacauan yang akan terjadi. P-38 itu menyentuh landasan dengan keras. Brok, roda kanan lebih dulu. Disusul roda kiri, lalu roda depan. Pesawat itu melompat sedikit, lalu turun lagi. Permukaan baja berderit. Sambungan mating bergetar. Beberapa lembar di tengah sedikit berkelip, tapi tetap terkunci. Pesawat itu bergoyang, tapi tetap lurus. Pilotnya menarik kontrol, memaksa pesawat tetap di jalur. Perlahan, kecepatannya turun, hingga akhirnya berhenti dengan jarak sisa yang tidak seberapa. Sorak tidak langsung pecah kali ini. Semua menunggu, menahan napas. Baru ketika kanopi terbuka, dan pilot mengangkat tangannya memberi isyarat OK, barulah suara lega terdengar. Harry segera berjalan cepat menyusuri jalur yang baru saja dilalui pesawat itu. Bersama Miller, mereka memeriksa sambungan, melihat apakah ada yang terangkat, apakah ada kerusakan serius. Miller menghela napas lega. Seperti wajah saya, Kapten, banyak garis dan bekas hantaman, tapi masih utuh. Harris tertawa pendek. Kalau begitu, jangan kita ganti sampai perang selesai. Malam hari di Morotai punya suaranya sendiri. Suara generator, suara langkah boot di atas baja, suara lontaran singkat dari radio. Sesekali, suara sirene pendek ketika Intel melaporkan kemungkinan serangan udara Jepang. Meski pertahanan udara sekutu di area itu cukup kuat, ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa kali pesawat Jepang mencoba melakukan serangan malam ke Morotai, bukan untuk menghancurkan semua, tapi cukup untuk mengganggu, menebar ketakutan, dan kalau bisa, merusak landasan. Suatu malam, suara sirena meraung panjang, lampu-lampu sorot redup, sebagian padam, untuk mengurangi visibilitas dari udara. Semua orang diminta berlindung. Dari kehauan suara pesawat terdengar, bukan suara P-38 atau B-25, tapi bunyi mesin yang berbeda, lebih kasar, lebih tua. Bom-bom kecil dijatuhkan. Ledakan terjadi di beberapa titik pinggiran lapangan. Saat serangan usai dan sirene berhenti, debu dan bau bahan peledak memenuhi udara. Harris keluar dari lubang perlindungan, berlari ke arah landasan. Hatanya was-was, satu bom yang jatuh tepat di jalur utama bisa membuat landasan tidak dapat digunakan, menghambat operasi udara berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ia sampai di sisi runway, menyapu pandangan sepanjang jalur baja. Di bawah cahaya temaram, ia mengamati permukaannya. Di sana, teriak seseorang, menunjuk ke satu titik. Sebuah bom telah jatuh cukup dekat, tapi sedikit meleset dari jalur utama. Ledakannya merusak sebagian tanah di samping runway, melempar beberapa pohon kecil, dan membuat sebagian kecil ujung mating terangkat. Miller tiba dengan beberapa orang, membawa palu dan kunci. Ini masih bisa diperbaiki cepat, katanya setelah menginspeksi kerusakan. Bukan mimpi buruk, cuma mimpi jelek. Kerjakan sekarang, kata Harris. Sebelum pesawat pertama lepas landas pagi nanti, aku tidak mau lihat ada sambungan terangkat. Malam itu, di bawah langit yang baru saja dilintasi musuh, prajurit teknik kembali memukul baja, mengunci sambungan, memperbaiki kerusakan. Landasan Morotai sekali lagi membuktikan dirinya, bukan sebagai bangunan yang tidak bisa disentuh perang, tapi sebagai struktur yang bisa disakiti dan sembuh dengan cepat. Bulan demi bulan, Morotai menjadi nama yang sering muncul di briefing ruang operasi, bukan sebagai medan pertempuran berdarah, tapi sebagai basis lompatan. Dari sini, pesawat-pesawat sekutu menyerang posisi Jepang di Halmahera dan kepulauan sekitarnya, Mindanao dan pulau-pulau Filipina bagian selatan, jalur suplai Jepang di Laut Celebes dan sekitarnya. Setiap peta operasi yang digelar di meja para jenderal, selalu ada garis yang berawal dari titik kecil di Laut Maluku itu. Garis yang bergerak ke utara, bercabang, menyebar, dan setiap kali di garis itu ada sesuatu yang tak terlihat namun tak tergantikan. Landasan yang dibangun dalam 48 jam di atas lumpur Morotai. Bertahun-tahun kemudian, bagi banyak tentara yang pernah singgah, Morotai hanya menjadi satu nama di antara banyak nama, salah satu pulau tropis dengan landasan baja panas, tempat mereka menunggu perintah, mengisi bahan bakar, dan terbang lagi. Namun, bagi orang-orang seperti Harris, Miller, Clark, Ramirez, dan ratusan insinyur lain yang datang dengan gelombang pertama pendaratan, Morotai akan selalu menjadi sesuatu yang lain, tempat di mana mereka membuktikan bahwa logistik dan teknik bisa sama menentukan dengan senapan dan bom. Tempat di mana mereka menyadari bahwa
Bulldozer bisa menjadi senjata, palu bisa menjadi peluru, dan lembaran baja berlebang lubang bisa menjadi garis depan yang tidak kelihatan. Di antara semua kisah heroik peperangan, serangan udara spektakuler, dogfight di langit, ledakan besar di kapal musuh, kisah tentang landasan Morotai mungkin tampak kecil, tapi tanpa jalur baja itu, tanpa Quarenta, Yocho jam gila-gilaan di awal, banyak serangan spektakuler itu tidak pernah berangkat. Suatu sore, menjelang rotasi unit, ketika sebagian pasukan teknik akan dipindahkan ke tugas lain, Harris berjalan sekali lagi menyusuri landasan yang ia bangun. Kini, mating pertama yang mereka pasang sudah mulai tampak aus. Beberapa lembar bahkan telah diganti. Namun di benaknya, ia masih bisa melihat garis pertama yang kasar itu saat baja pertama kali menyentuh lumpur Morotai. Di sampingnya Miller, berjalan dengan tangan di belakang punggung. Kalau perang sudah selesai, kata Harris, kau mau ingat yang mana dulu, Morotai atau tempat lain? Miller berpikir sejenak. Orang lain mungkin akan ingat tempat mereka tertembak atau nyaris mati. Katanya, aku sepertinya akan ingat tempat di mana aku paling capek seumur hidup dan paling bangga. Morotai, ujar Harris. Morotai, ulang Miller. Mereka berdua berhenti di tengah landasan, menoleh ke arah pantai, lalu ke arah pedalaman. Pesawat lain melintas di atas kepala mereka, suara mesin menggetarkan dada. Di kejauhan, laut tampak tenang. Hutan bergoyang pelan ditiup angin. Seandainya bukan karena suara pesawat dan kilat baja di tanah, Morotai mungkin akan tampak seperti pulau damai yang tidak pernah disentuh perang. Namun di bawah perut pulau itu, tertanam cerita tentang bagaimana, dalam waktu kurang dari 2 hari, manusia memaksa pulau ini mengganti kulitnya. Dari rawa menjadi landasan, dari tanah sunyi menjadi panggung pergerakan armada udara. Dan ketika suatu hari, perang akhirnya berhenti, dan suara mesin pelen-pelen menghilang dari langit Morotai, landasan baja itu tetap akan menyimpan jejak. Bukan hanya jejak roda pesawat, bukan hanya bekas bom atau mortir, tapi jejak dari satu kebenaran sederhana yang lahir di sana, di antara lumpur dan keringat, bahwa kadang kemenangan dalam perang tidak ditentukan di garis depan tembakan, melainkan di tempo-tempot seperti ini, di mana sekelompok insinyur, mekanik, dan prajurit teknik menatap tanah yang mustahil dan berkata, kita bangun di sini.